Oke, kembali lagi di cara-cara. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau cara akan memberikan pengalaman tentang penggunaan CorelDRAW. Nah, ini mungkin kita akan bertahap ya. Ini untuk part satunya. Jadi ini untuk belajar CorelDRAW secara dasarnya. Namun sebelum itu ada baiknya teman-teman untuk mensubscribe, like, dan juga share konten dari cara-cara serta komen yang membangun untuk teman-teman mendapatkan konten-konten terbaru atau update konten dari cara-cara. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita kembali atau lanjut ke tutorialnya. Yang pertama, kita tentu masuk ke aplikasinya atau softwarenya CorelDRAW. Nah, di sini aku menggunakan CorelDRAW 2020. Untuk dasaran ini, bagi teman-teman yang menggunakan CorelDRAW versi lain, sebenarnya tidak ada perbedaan secara fiturnya. Jadi aman saja. Oke, yang pertama kita kenalan dulu apa yang akan kita pelajari tentang tool-tool yang ada di CorelDRAW ini. Yang kita akan pelajari ialah pada part 1 ini setidaknya ada 6 tool. Yang pertama itu ini Pick Tool, kemudian Shape Tool, selanjutnya Eraser Tool, dan juga Crop Tool, kemudian Zoom Tool dan Pan Tool. Oke, yang pertama kita ke Pick Tool. Nah, Pick Tool ini fungsinya untuk memindahkan, menselect atau memposisikan objek pada tampilan worksheetnya CorelDRAW. Kemudian coba kita praktikan ya. Nah, ini katakanlah objeknya kotak ini. Kita pilih menu Pick Tool. Nah, ini kita geser-geser. Nah, yang menggeser ini objeknya ya. Kemudian ini bisa kita perkecil, bisa kita perbesar, kemudian bisa kita miringkan. Namun untuk mengiringkan kita klik dulu ya, biar nanti tampilannya ini berbeda atau dialognya berbeda. Jadi dari yang seperti ini kotak-kotak pinggiran, kita klik menjadi akan ada opsi untuk memiringkan dan memutar. Nah, ini untuk memutar. Nah, ini untuk memiringkan. Nah, untuk memutar memiringkan nanti kita akan bahas di part selanjutnya. Nah, ini untuk memindahkan objek, itu Pick Tool. Kemudian selanjutnya kita ke Shape Tool. Nah, Shape Tool ini untuk mengubah ya, secara garis besar itu fungsinya untuk mengubah objek. Paling umum sih digunakan untuk melengkungkannya. Nah, ini misalkan aku mau objek ini melengkung di setiap sudutnya, maka aku pergi ke sini. Nah, ini kan kursornya masih kosong ya. Di sekelilingnya masih tidak ada dialog atau perubahan fungsi lah ibaratnya, perubahan fungsi. Nah, kalau aku dekatkan ke ke titik ini, maka akan ada perubahan. Nah, dia akan ada tanda tambah ini. Tanda tambah ini merupakan tanda bahwasanya kursor Shape Tool ini akan berbeda fungsi ketika dia diposisikan di sini. Nah, kalau di sini dia tidak bisa ngapa-ngapain ya. Tuh, kayak gini tidak bisa digeser-geser. Walaupun ditekan digeser tidak bisa. Tapi kalau di sini ketika dia berubah jadi tanda tambah ini, maka dia akan berubah fungsi, bisa melengkungkan dengan cara mengeklik objeknya itu satu kali, klik langsung geser ke bawah ya. Oke. Nah, geser gini, teman-teman bebas mau ngapain aja, mau melengkungkan semana saja. Oke. Nah, itu Ctrl Z ya, itu untuk melengkungkan 4 sudutnya. Tapi kalau teman-teman mau ke sudut tertentu atau di bagian tertentu, maka teman-teman coba klik Ctrl key. Nah, dia akan berubah tampilannya. Selanjutnya klik pada yang akan dilengkungkan sudut tertentunya itu. Katakanlah di sini ya. Nah, ini juga berubah tuh. Dari yang kotak-kotak titik ini berubah menjadi lengkungan.
Ini kita klik. Oke, akan ada pilihan lengkungan-lengkungannya. Nah, misalkan yang ini ya, convert to curve. Oke. Nah, jadi akan membentuk lengkungan sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Kalau di tengah akan seperti ini. Ctrl Z ya. Kalau misalkan di yang lainnya, misalkan di salah satu sisinya antara kanan dan kiri, katakanlah di kiri, maka kita bisa melengkungkan di bagian kiri. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang coba kita kasih warna. Ini ngasih warnanya bisa langsung, bisa ke pick tool dulu. Misalkan kuning ya. Kuning. Oke. Itu untuk shape tool. Selanjutnya kita ke eraser tool. Oh, kita ke crop tool dulu ya. Oke. Nah, crop tool ini untuk memotong ya, teman-teman. Aku rasa sudah tahu. Karena ada di beberapa aplikasi juga kan untuk memotong-motong gitu. Nah, kalau di Corel untuk pemotongan objek itu sesuai dengan objek yang diseleksi. Misalkan aku punya 2 objek ya. Ini objek, katakanlah ini objek pertama. Terus ini objek kedua. Nah, teman-teman itu pengen motong objek yang pertama ini, yang kuning ini. Biar nanti, soalnya gini, kalau misalkan nggak ada yang kita seleksi, kemudian tiba-tiba kita ngeklik crop tool, terus kita seleksi di bagian crop yang ingin kita potong itu, area crop yang ingin kita potong, maka coba kita ya, enter ya. Nah, ini yang akan kepotong itu secara umum. Dalam artian secara umum, semua bagian yang ada di area cropnya itu. Oke. Karena tadi area cropnya ada bagian objek 1 dan 2, maka kedua-duanya kepotong. Kita Ctrl Z ya. Tapi kalau misalkan kita seleksi dulu, seleksi katakanlah yang mau dipotong itu di bagian yang merah atau yang objek kedua. Kita klik dulu. Nah, ini mengartik artinya bahwasanya ini yang akan kita edit gitu. Arti secara umumnya. Nah, kemudian kita klik crop toolnya. Misalkan kita crop yang bagian sini, kita enter. Nah, maka yang akan ke crop adalah yang bagian merah atau objek kedua. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita Ctrl Z lagi, kita hapus saja. Selanjutnya eraser. Nah, eraser seperti namanya dan juga sama seperti crop tool, sesuai namanya itu untuk menghapus. Nah, ini kita gunakan untuk menghapus objeknya ya. Misalkan objek ini kita hapus, itu kita hapus. Nah, coba kita kalau objeknya 2 kayak tadi ya. Nah, sama kayak pick tool tadi, sama kayak crop tool tadi, dia akan menghapus pada bagian yang diseleksi. Nih, kita praktekkan ya. Misalkan tidak ada yang kita seleksi, objeknya tidak ada yang kita seleksi, kemudian kita eraser atau kita hapus di bagian persimpangan antara objek pertama dan objek kedua. Nih, maka akan terhapus keduanya. Kenapa? Karena tadi tidak ada yang kita seleksi, otomatis dia akan terhapus secara umum di bagian yang kita hapus. Kita Ctrl Z ya. Kalau misalkan kita seleksi salah satu objeknya, katakanlah objek pertama, objek kedua aja dah, karena di atas ya. Objek kedua, terus kita tadi kan udah seleksi nih. Nah, ini yang kotak-kotak titik-titik ini. Kemudian kita klik eraser. Misalkan kita ini dulu, hapus di bagian kuning ini. Nah, dia tidak bisa karena yang kita seleksi yang merah. Sekarang kita hapus yang merah. Nah, maka akan terhapus karena yang kita seleksi tadi yang merah. Oke. Kita Ctrl Z. Oke, itu untuk eraser ya. Penjelasan secara dasarnya. Kita hapus. Selanjutnya kita ke zoom tool. Nah, sesuai namanya ini untuk zoom in dan zoom out. Nah, kalau perbesar atau perkecil. Sekarang kita kalau plus ini kan perbesar ya. Kalau di kursor kita klik kiri. Nah, untuk memperbesar, dan khusus untuk di laptop itu kita klik 2 jari secara bersamaan, maka dia akan memperkecil. Oke, gitu ya. Kalau 1 jari di laptop maka akan memperbesar. Misalkan udah seperti ini ya. Waduh, kejauhan. Bingung nih mau apa namanya? Mau kembali gimana gitu.
kembali ke posisi yang semua tampilan objek itu terlihat. Maka teman-teman tinggal klik F4 pada keyboard, maka akan terkembalikan ke tampilan semua objek. Misalkan di sini ada banyak objek ya, 2, 3, 4, 5. Terus kita nyoba-nyoba zoom tool. Zoomnya ke jauhan. Terus kita klik F4, maka semua objek akan terlihat kembali ke tampilan semuanya. Oke, seperti itu ya untuk zoom tool. Oke, yang terakhir kita ke pan tool. Nah, pan tool ini sebenarnya hampir sama dengan pick tool, cuman fungsi penggunaannya lebih luas pick tool. Oke, pan tool ada di sini ya. Oke, nah dia ini secara garis besar untuk menggeser tampilan worksheet. Kalau pick tool untuk menggeser tampilan objek. Nah, ini kita coba ya. Nah, dia kan tergeser kan, termasuk kertas yang putih-putih ini. Nah, itu worksheetnya yang tergeser secara keseluruhan, termasuk objeknya juga. Nah, sekarang perbedaannya kalau di pick tool tadi, menggesernya hanya objek. Dan harus diklik dulu. Tapi tidak diklik, tidak apa-apa sih, langsung digeser. Nah, kita tidak bisa menggeser worksheetnya kalau di pick tool. Itu perbedaan antara pick tool dan juga pan tool tadi. Oke. Untuk part 1 mungkin sekian teman-teman. Untuk part-part selanjutnya jangan lupa di subscribe channel dari Cara-Cara agar teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari konten cara-cara, khususnya di cara Corel, karena ada beberapa cara di Cara-Cara ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau dapat update-nya, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari Cara-Cara.